Pemirsa, Kejaksaan Agung baru saja menetapkan mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari, sebagai tersangka terkait kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima aliran dana sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dana ini diduga merupakan uang suap yang diberikan untuk melicinkan proses penanganan PK yang diajukan Joko Chandra atas kasus korupsi Cesi Bank Bali. Kini yang menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya peran Jaksa Pinangki dalam perkara ini? Adakah pihak lain yang diduga turut berkolusi dengannya, mengingat posisi Pinangki di Kejaksaan Agung yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan penanganan kasus Joko Chandra? Benarkah dugaan ada pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung yang juga turut tersangkut hal ini? Pemirsa, kita akan berdiskusi terkait hal ini dengan sudah terhubung narasumber yaitu Boy Amin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Pak Boy, selamat bergabung di Prime Time. Pak Boy, kira-kira setelah Jaksa Pinangki, ada siapa lagi akan tersangkut kasus Joko Chandra? Sementara aku belum ada, karena memang nampaknya Pinangki itu membuka lapak sendiri, istilahku begitu. Bukaannya, karena setidaknya ada sepotong informasi lagi, ini yang jangan jadi seakan-akan jadi jangan diproses untuk menjadi bagian rangkaian gitu. Tapi saya hanya menyampaikan potongan-potongan informasi seperti selama ini kan. Potongan informasi itu dalam bentuk nama-nama ya yang Anda berikan kepada Bareskrim? Iya, gini, di Kejaksaan Agung ada pejabat tinggi yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra setelah tanggal 29 Juni, artinya bulan Juli. Nah, justru kontennya bukan isi pembicaraan, tapi dari mana pejabat tinggi tadi dapat nomor handphonenya Joko Chandra di Malaysia. Itu yang perlu ditelusuri. Maka kemarin saya sudah minta ke Komisi Kejaksaan untuk memanggil pejabat tersebut dan diminta keterangan dia dapat dari mana. Ini pejabat setingkat apa? Dari mana, itu bisa aja ada kaitannya dengan Pinangki. Ini kan baru dugaan, tapi setidaknya saya tahu persis ada pejabat yang melakukan kontak dengan Joko Chandra. Terus ini pejabat ini berkaitan dengan permohonan PK dari pengadilan itu kan nyampe di pengadilan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang itu lawyernya Anita pernah ketemu itu segala macam. Tapi bukan di situ kontennya. Justru Kejaksaan Negeri itu langsung melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu kemudian ngendon atau tertahan sampai 11 hari. Nah, ini tidak wajar karena mestinya itu kan langsung hari berikutnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung biar segera langsung memang ini prosesnya cepat di Kejaksaan Agung karena memang penyidiknya di Kejaksaan Agung. Nah, untuk informasi yang lain, ya Pak Boy, yang paling berat atau segera diproses dulu. Nah, ini inilah potongan informasi ini Komisi Kejaksaan harusnya bisa menelusuri apakah ini berdiri sendiri atau rangkaian-rangkaian. Jadi begitu, saya seperti di Bareskrim itu kan tadinya sepotong-sepotong juga, ada surat jalan, ada pencabutan red notice, terus kemudian ada terkait dengan proses surat COVID kesehatan misalnya begitu. Terus kemudian nyambunglah ke imigrasi misalnya begitu. Jadi ini kan kemampuan saya sebatas. Ya, ya Pak Boy. Saya akan pada Komisi Jampitsus dan saya berharap nanti KPK juga mensupervisi proses-proses ini biar kalau ada sesuatu yang menghalangi atau ditutupi nanti akan terbuka. Ya, Pak Boy, kan memang semua awalnya begitu kan, sepotong-sepotong informasi, nanti kan lama-lama tinggal dirangkai potongan-potongan puzzle ini sampai akhirnya mengerucut kepada titik terang. Tapi apakah Jaksa Pinangki ini hanya sebagai pelobi atau makelar, atau sebenarnya tadi Anda katakan dia pemain tunggal, buka lapak sendiri sehingga dia dikorbankan karena nggak bagi-bagi begitu atau bagaimana? Ya, masih catatan saya masih dia bermain sendiri. Karena dia beberapa kali memang berusaha membantu temannya jaksa, juga pernah ada urusan
perusahaan di keluarganya temannya jaksa itu ada sengketa hukum. Tapi nampaknya itu sudah diurus beneran, tapi juga pernah gagal. Padahal sudah ada ongkosnya gitu. Jadi tidak kemudian bahwa dia hanya baru urusan Joko Chandra, catatan saya ada yang lain. Jadi ini perlu nanti juga Jampitsus untuk mendalami adakah perkara-perkara lain yang ditangani selain urusan Joko Chandra. Nah kalau ditangani ini kan juga bisa jadi punya jaringan. Jaringannya siapa? Mestinya didalami. Dan ini sekali lagi tetap sebatas dugaan. Tapi informasi ini yang saya dapatkan setidaknya ada backing datanya, apa istilahnya tidak sekedar omongan kan gitu. Jadi ya inilah yang perlu ditelusuri. Jadi saya berharap betul ini KPK mensupervisi proses-proses ini, karena nanti kan bisa aja. Ya, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Pak Boy Amin Saiman di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Prime Time.